Shalom, Pak Adri. Halo, shalom. Apa kabar nih, Pak? Baik, baik. Iya. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini bisa tetap baik dan sehat ini, wah ini betul-betul anugerah ya, Pak ya. Ya, betul, betul. Nah, sempat mungkin merasa tidak enak badan, tetapi ya puji Tuhan, so far Tuhan tetap jaga, beri kekuatan, kesehatan. Iya. Kayaknya dulu kalau badan agak-agak kurang enak sedikit kita tenang-tenang aja, Pak. Kalau sekarang kayaknya betul. Ya, maka beberapa waktu yang lalu sewaktu mau pergi ke satu tempat dan harus tes PCR, padahal beberapa hari itu sempat kurang fit ya badan. Agak sedikit ini juga sih deg-degan ini tes bisa positif atau negatif nih. Iya, betul. Iya, sekali lagi thank you Pak Adri untuk waktunya. Sama-sama. Di tengah-tengah segala kesibukan, bahkan menyempatkan waktu untuk ngobrol sama-sama saya. Sudah ngopi belum hari ini, Pak? Sudah, biasa ngopi sehari sekali aja pagi hari. Sekali, iya. Mirip saya juga, Pak. Kecuali kalau sampai kepaksa ya, baru ngopi lebih dari sekali. Dan kita sekarang akan ngopi juga, Pak. Tapi ngopi yang berbeda. Ngobrol seputar teologi bersama-sama nih, Pak ya. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita yang lalu. Sebuah topik yang gampang ya, Pak ya, untuk dibahas. Ya, sebuah topik yang menggelisahkan seringkali pada waktu dibahas begitu ya. Tetapi ya sebuah topik yang penting ya Pak ya, karena topik ini pun ada di dalam Alkitab begitu ya, sebuah topik yang sebenarnya real dengan kehidupan kita setiap hari Pak ya. Dan sebelum kita ngobrol sama-sama, kita mohon pimpinan Tuhan dulu. Kita berdoa dulu Pak ya. Saya akan pimpin kita dulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, tiap hari adalah anugerah Tuhan. Dan pada waktu kami boleh mengecap kebaikan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami akan bersama-sama berbincang dengan hamba-Mu, Pak Adri. Kami akan bersama-sama belajar, kami akan bersama-sama bergumul tentang sebuah topik yang penting, yaitu tentang neraka. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam obrolan kami. Kami rindu belajar bersama-sama juga dengan semua rekan-rekan yang mendengarkan program ini. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah obrolan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak, saya masih ingat cukup jelas, meskipun saya tidak ingat waktu itu saya umur berapa begitu ya. Ada seorang rekan yang lebih dewasa, cukup jauh sih usianya dibanding saya. Lalu kemudian memberikan kepada saya sebuah buku hasil fotokopian lah zaman dulu begitu ya. Nah lalu kemudian dia menyuruh saya untuk membaca buku itu. Nah di dalam segala kepolosan saya tidak ingat banyak detailnya, tetapi saya masih ingat jelas buku itu sebenarnya isinya adalah sebuah cerita atau mungkin suka dibilang sebagai sebuah testimoni, kesaksian begitu Pak. Kesaksian seseorang yang menyatakan bahwa dia mengalami perjalanan ke neraka begitu Pak. Nah, saya sudah nggak ingat sih siapa yang nulis, lalu siapa yang kemudian memberikan kesaksian itu. Tetapi sekali lagi sampai hari ini saya masih ingat begitu ya. Ada orang-orang yang pernah menceritakan pengalamannya, kesaksiannya bahwa mereka pernah melakukan perjalanan atau somehow dibawa lah ke neraka, lalu kemudian kembali ke bumi dan kemudian menceritakan gambaran-gambaran apa yang mereka lihat. Dan kayaknya nggak berhenti di masa lalu saja, mungkin sampai zaman sekarang pun juga ada orang-orang yang mengklaim atau menyatakan, menyaksikan bahwa katanya mereka pernah berkunjung ke neraka. Nah, berdasarkan pengajaran Alkitab Pak, sebenarnya bagaimana nih Pak?
kita menyikapi klaim-klaim atau testimoni-testimoni seperti ini? Ya memang sampai sekarang sih masih ada lah orang-orang yang ya menceritakan mungkin pengalaman atau memberi kesaksian tentang katakanlah apakah mungkin dibawa oleh Tuhan atau mungkin entah dalam mimpi atau mungkin klaim mendapat penglihatan atau apapun lah ya. Yang menceritakan mengenai perjalanan ke neraka. Juga ada yang menceritakan ke surga juga. Ada juga yang menceritakan ke surga. Begitu juga kalau misalnya kita bicara tentang surga, juga ada pengalaman-pengalaman yang orang sebut sebagai pengalaman yang ketika mendekati kematian, ya near death experience itu ya. Jadi ada orang-orang yang merasa dia mungkin sudah mati tapi kemudian dibawa ke satu tempat, kemudian ternyata balik lagi hidup begitu ya. Maka misalnya ada buku yang berjudul 90 menit di surga, seperti itu ya. Ada juga buku yang saya ingat itu beberapa tahun yang lalu, itu ada buku dari seorang yang bernama Bill Wiese ya, itu 23 menit di neraka. Begitu ya. Jadi menceritakan bagaimana dia itu satu waktu ketika dia sedang tidur, dia itu seperti dibawa nih ke neraka ya, lalu dipertontonkan tentang neraka dan bahkan mengalami sendiri ya, mungkin diizinkan Tuhan untuk mungkin mengalami beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang di neraka itu, dan kemudian dia dibawa balik ke dunia ini, lalu kemudian dia merasa bahwa ini adalah message atau pesan ya, yang dia mau sampaikan kepada yang Tuhan mau untuk dia sampaikan kepada orang-orang lain, mengenai bahwa Yesus akan datang, Tuhan akan datang segera, dan juga meminta orang-orang untuk percaya realita neraka itu adalah realita yang sungguh nyata ada, begitu loh. Jadi itu bukan hal yang bohong, tetapi itu real. Nah, cerita-cerita atau testimoni-testimoni seperti ini ya pasti ada ya. Ada yang dibukukan, ada yang tidak, ya ada yang memberi kesaksian. Nah, mungkin beberapa hal yang saya mungkin ingin sampaikan berkaitan dengan hal ini adalah begini. Kalau kita bicara tentang iman kita ya, kita tuh meyakini bahwa iman kita adalah iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, ya, bukan didasarkan kepada pengalaman manusia. Ya, jadi termasuk di dalamnya ada cerita-cerita dari orang-orang yang seperti ini. Jadi dasar iman kita itu adalah firman Tuhan. Yaitu yang menjadi pegangan kita, maka kitab suci itu menjadi pegangan kita ya, di dalam kita ini memahami kebenaran. Nah, ini hal yang penting yang perlu untuk kita ketahui. Dan kalau itu betul-betul kita pegang, berarti kita ini perlu mengkritisi cerita-cerita yang seperti itu. Ya, katakanlah mungkin diceritakan di satu kesaksian atau dituliskan di satu buku ya. Kalau memang kita ada waktu untuk membacanya, kita perlu untuk kritis membaca cerita-cerita itu, kesaksian-kesaksian itu. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang disampaikan itu juga adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Ya, kita ini perlu kritis di dalam hal ini. Nah, saya ambil contoh kembali kepada contoh tadi itu ya, tentang Bill Wiese itu ya. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa ketika dia ada di neraka, dia melihat bagaimana orang-orang itu mengalami kesengsaraan atau disiksa, dan itu dilakukannya oleh setan-setan. Nah, seperti itu, begitu loh. Nah, bagi saya membaca kesaksian yang seperti itu ya, saya agak ragu begitu loh. Ya, di episode yang sebelumnya kan saya mengatakan kan ya, bahwa bagaimanapun tetap Allah adalah Allah yang in control of everything, termasuk juga adalah Allah yang in control of hell, kalau kita bicara tentang ini ya, yang mengontrol akan hell ini. Jadi itu hal yang, itu salah satu contoh lah ya, yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam kesaksian itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah itu. Nah, hal yang lain lagi yang mungkin saya bisa katakan begini. Kalau mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang memberi kesaksian, pengalaman mereka ke neraka atau berkunjung ke neraka, kalau mungkin gambaran-gambaran dari orang-orang ini kita kumpulkan jadi satu,
yang kita lihat itu seringkali adalah gambaran-gambaran yang tidak seragam begitu loh. Begitu. Antara satu dan yang lain itu bisa berbeda di dalam menjabarkan sesuatu, dalam menjelaskan pengalamannya. Detail-detailnya juga bisa lain satu sama lain gitu. Betul. Nah itu yang saya rasa ini bukan hanya mereka yang berkunjung atau dibawa ke neraka, termasuk yang tadi saya katakan pengalaman mereka yang dibawa ke surga. Juga seperti itu. Pada waktu membaca kesaksian-kesaksian mereka, kita mendapati kenyataan seperti itu. Ya, kita mendapati kenyataan seperti itu. Jadi ini hal yang mungkin perlu untuk kita kritisi secara tajam begitu loh. Kritisi secara tajam. Hal yang lain lagi yang mungkin saya ingin katakan adalah begini. Apakah tidak menutup kemungkinan ada alternatif lain untuk menjelaskan pengalaman atau kesaksian mereka, begitu loh. Sebelum kita ngomong ini kesaksian mereka ini benar-benar terjadi ya, sebelum kita mengatakan itu, coba kita pikirkan apakah ada kemungkinan lain nih, kesaksian atau pengalaman yang disampaikan ini, misalnya itu mungkin memang adalah satu tanda kutip kebohongan nih. Nggak menutup kemungkinan loh ya. Saya nggak mengatakan bahwa semua orang yang menceritakan seperti ini pasti bohong. Tetapi nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mungkin dimotivasi oleh motif tertentu yang kurang baik ya, mungkin ingin punya nama atau ingin dianggap sebagai seorang yang luar biasa sampai dibawa Tuhan ke neraka. Nah, nggak menutup kemungkinan ya ada unsur deception-nya. Ada unsur kepalsuan atau kebohongannya. Jadi mungkin belum tentu bohong, tapi bisa jadi bohong begitu Pak ya, kira-kira kali gitu ya. Iya bisa seperti itu begitu ya. Juga nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin orang-orang seperti ini mencampur adukkan antara yang real dengan yang mungkin itu adalah hanya sugesti mereka begitu ya, misalnya di mimpi, waktu mereka di mimpi lalu sebenarnya kok dibawa ke sana begitu loh, lalu dianggap itu pengalaman real sungguh-sungguh padahal itu mungkin di mimpi. Mungkin itu adalah perwujudan dari mungkin hal yang kuat ada di pikiran mereka, sugesti mereka begitu loh. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Betul. Juga jangan menutup kemungkinan ya ada unsur-unsur yang saya mungkin bukan ahlinya di sana, unsur-unsur yang berkaitan dengan fisiologi seseorang atau psychological seseorang, ataupun mungkin juga chemical seseorang berkaitan dengan otaknya ya. Saya bukan ahli di sana, tetapi nggak menutup kemungkinan juga ada unsur-unsur itu ikut berkontribusi, sehingga orang ini menganggap ini satu pengalaman yang real yang sedang dia alami. Hal yang lain lagi yang juga perlu dipertimbangkan ya, kemungkinan yang lain lagi adalah pekerjaan dari si jahat. Secara diam-diam juga bisa loh, ingin untuk memalsukan kebenaran. Nah ini kita perlu sungguh-sungguh hati-hati di dalam hal ini, karena nggak menutup kemungkinan ada unsur dari pekerjaan si jahat yang ingin untuk membengkokkan kebenaran ini, sehingga orang akhirnya tidak mendapatkan satu gambaran yang tepat, yang benar mengenai apa itu neraka, sesuai dengan kitab suci. Nah ini beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah sekarang kemudian coba saya bayangkan begini, katakanlah apa yang disampaikan itu benar. Katakanlah apa yang disampaikan itu benar, meskipun kita juga punya satu hal yang nggak bisa memastikan kan, karena ini kan orang ini cerita. Benar. Seperti Bill Gates mengatakan saya tidur, tiba-tiba kemudian sebenarnya saya dibawa nih. Siapa yang bisa memastikan bahwa kisah itu benar? Seperti itu. Ini hal yang perlu dipikirkan. Tapi katakanlah begini, katakanlah oke lah kita terima cerita itu benar-benar terjadi. Tapi pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan begini, manfaat apa sih yang kita pelajari ini dari pengalaman-pengalaman yang seperti ini nih, pada waktu diceritakan? Apakah ini untuk menguatkan iman kita? Ataukah seperti tadi Bill Gates itu 23 menit di neraka, tujuannya adalah untuk mengingatkan orang bahwa hell is real. Kalau mengatakan hell is real, nggak perlu dengar kesaksian dia pun kita sudah tahu kan. Betul. Di dalam Alkitab itu bahwa hell is real. Neraka itu satu yang real begitu loh, yang akan ada. Begitu. Jadi saya bertanya tentang apa manfaat rohani dari cerita-cerita seperti itu. Apakah orang-orang seperti ini dengan menyampaikan cerita seperti itu menganggap bahwa Alkitab kurang cukup jelas menjelaskan tentang neraka ini? Alkitab itu mungkin tidak sangat
menggerakkan orang untuk menerima kebenaran bahwa neraka itu real, neraka itu ada. Jadi saya mempertanyakan tentang manfaat dari penceritaan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Apakah memang perlu nih visitasi yang seperti itu? Apakah memang Tuhan itu meminta kita itu untuk menyampaikan kabar baik atau mendorong orang untuk kuat di dalam iman melalui cerita-cerita yang seperti ini nih? Jadi saya lebih menyoroti hal ini begitu. Jadi lebih menyoroti bahwa apakah karena Alkitab itu kurang meyakinkan, tidak cukup untuk memberitahu kita tentang surga, tentang neraka, sehingga perlu untuk ditambahi dengan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Dan satu hal lagi, kalau memang dianggap cerita-cerita ini compelling, cerita-cerita ini akan bisa menyentuh hidup orang, akan bisa menguatkan iman atau mengubah persepsi orang, saya mungkin tidak sangat yakin sekali begitulah. Saya tidak sangat yakin sekali bahwa dengan adanya cerita ini pasti membuat orang kemudian merasa dikuatkan imannya atau tersentuh, kemudian baru dibukakan hatinya untuk menerima realita kebenaran bahwa memang ada hukuman kekal nantinya seperti itu. Ingat cerita yang Yesus pernah berikan di Lukas 16 perumpamaan itu loh. Orang kaya yang jahat dengan Lazarus yang miskin. Kemudian kan meskipun ini perumpamaan ada orang mengatakan jangan membangun doktrin dari perumpamaan. Tetapi bagaimanapun saya juga yakin bahwa Yesus itu pasti juga realistis pada waktu memakai perumpamaan itu kan, tidak membuat satu cerita khayalan yang sepertinya nggak ada sedikit pun unsur kebenarannya begitulah. Meskipun saya percaya perumpamaan itu memang cerita fiksi tetapi dilatar belakangi dengan kenyataan historis begitu loh ya, dilatar belakangi dengan hal-hal yang memang itu menjadi pemahaman secara umum orang-orang Yahudi di masa itu. Nah, maka saya juga percaya perumpamaan orang kaya yang jahat dan Lazarus yang miskin ini menggambarkan sesuatu, meskipun sekali lagi kita nggak bisa membangun doktrin tentang kematian ataupun tentang intermediate state ataupun tentang neraka hanya dari perikop itu. Nah, kita ingatkan di dalam cerita itu kan si orang kaya yang berada di tempat siksaan, tempat kesengsaraan itu kan minta tolong gitu kan. Minta tolong untuk supaya diberikan peringatan baru saudara-saudara yang masih hidup di dunia ini. Ya kan, tapi kemudian jawaban dari Abraham itu kan jelas sekali, nggak perlu kan, karena sudah ada kesaksian dari kitab suci begitu loh. Betul. Jadi apakah memang perlu ada orang dari dunia orang mati yang kemudian menyampaikan kabar baik ini kepada mereka atau kebenaran ini pada mereka, baru kemudian dibukakan kenyataan bahwa memang ada kebenaran nih tentang neraka ini. Iya. Padahal kitab suci sudah mengatakan tentang hal itu. Iya Pak, saya jadi spontan kepikir ya. Sebenarnya mungkin justru karena sikap kita ini yang somehow tidak merasa bahwa Alkitab itu cukup, atau mungkin justru tidak betul-betul menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melihat secara lebih detail, lebih teliti begitu ya. Lalu kemudian somehow kita sendiri yang membangkitkan keinginan untuk mendengar hal-hal yang somehow fenomenal, spektakuler begitu Pak. Sehingga kemudian jadi mungkin bahasa saya begini Pak. Kita sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk itu karena firman Tuhan cukup begitu, dan seharusnya kalau dari firman Tuhan saja kita belajar sebenarnya justru yang benar sudah bisa kita dapatkan begitu. Tetapi karena kebutuhan kita, keingintahuan kita begitu ya, kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spekulatif dan membuat kita bingung sendiri sebenarnya gitu kan Pak. Bisa juga. Jadi kenapa bisa ada orang-orang yang akhirnya terpengaruh atau merasa wow cerita ini yang lebih compelling, lebih berkesan bagi mereka dan lebih menyentuh. Mungkin karena itu ya, karena memang pemahaman kita tentang kebenaran itu banyak dibentuk oleh yang populer di sekitar kita daripada berdasarkan firman Tuhan. Benar-benar. Sehingga akibatnya kita nggak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Begitu loh. Benar-benar. Dan di dalam episode yang lalu saya akan mengatakan kalau bicara tentang neraka, ya dalam arti betul-betul real neraka,
itu belum ada loh. Nah betul, itu juga Pak yang saya Begitu. pikirkan ya. Ya, itu belum ada loh. Karena itu kan akan nanti setelah Yesus datang kedua kali, Ya. kebangkitan, penghakiman terakhir, baru kemudian kan dikatakan bahwa itu akan dilemparkan nih. Ya, iblis, setan, pengikut-pengikutnya dan juga orang-orang jahat itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Iya, iya. Ya. Nah, realita yang sekarang ada ini yang katakanlah nih ada orang yang jahat meninggal, mereka kemana? Kan saya jelaskan dalam episode yang lalu, mereka menuju ke Hades, ya yang adalah tempat kesengsaraan, tempat siksaan, begitu loh. Tetapi itu mungkin tidak bisa disebut neraka nih. Itu kalau disebut pra-neraka mungkin iya, begitu ya. Begitu loh. Jadi betul. Jadi apa yang disaksikan oleh orang-orang ini mungkin dibawa melihat atau dibawa ke sana atau mendapat penglihatan atau apapun. Mungkin yang Hades itu gitu. Jadi bukan yang neraka dalam pengertian yang sesungguhnya, karena kita bicara Gehenna, neraka itu kan masih empty, masih kosong, begitu loh. Iya. Jadi apa yang diceritakan kan belum tentu itu adalah kenyataan bahwa ini benar-benar ada neraka sekarang saya dibawa ke sana nih. Padahal memang realitas neraka masih belum. Betul Pak. Nah ini kan balik lagi Pak, andai kata kita mau lebih lebih serius kembali kepada firman Allah sebagai dasar kita Pak ya, di dalam memahami apapun, termasuk memahami neraka begitu ya. Mestinya sih filter kita kan sudah cukup kuat nih Pak ya. Filter kita sudah cukup kuat begitu ya, untuk kemudian tidak gampang percaya, atau yang lebih parah sih mungkin tidak gampang terpengaruh gitu kan Pak ya terhadap cerita-cerita yang sepertinya memang spektakuler begitu. Iya. Dan sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kalau kita membaca kebenaran tentang neraka menurut kitab suci, kitab suci bicara jelas tentang eksistensi neraka itu. Ya. Tetapi natur dari neraka itu memang tidak jelas begitu loh ya. Ya, jadi bagaimana keadaannya sebagainya itu belum nggak digambarkan secara mendetail banget ya, secara terinci sehingga kemudian kita itu bisa merekonstruksi satu keadaan di neraka itu bagaimana begitu loh. Betul. Tetapi eksistensi neraka itu ada. Nah, di dalam hal inilah kita perlu hati-hati nih untuk tidak jatuh pada spekulasi kemudian kita yang membuat gambaran-gambaran yang memang nggak ada di dalam Alkitab, tetapi itu mungkin merupakan hasil imajinasi dari manusia. Iya. Jadi cukup banyak gambaran-gambaran tentang neraka itu mungkin bukan berasal dari kitab suci ini, tetapi dari mungkin pemahaman orang tertentu atau imajinasi orang tertentu, atau termasuk juga ini pengalaman-pengalaman orang tertentu yang kemudian menambah gambaran-gambaran yang mungkin tidak sedikit yang tidak biblical nih. Betul. Begitu. Jadi ini hal yang perlu untuk kita sadari. Iya. Nah, jadi apakah secara praktis kita perlu selalu mengingat begini, prinsip yang mungkin sederhana kali begitu Pak ya. Maksudnya kalau Alkitab tidak mengatakan sesuatu tentang hal tersebut, di situ kita mesti hati-hati begitu ya Pak? Mesti hati-hati. Kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu, kita tuh jangan kemudian memutlakkan. Sepertinya, Alkitab jelas sekali ngomong tentang ini. Iya. Gitu loh. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa menyampaikan pandangan kita, tetapi kita perlu hati-hati mengatakan ini belum tentu benar nih. Gitu loh. Tapi ada kemungkinan ke arah sana. Betul. Termasuk berarti mendengarkan kesaksian, cerita, testimoni orang yang memang tidak digambarkan secara detail oleh Alkitab Pak. Kita juga berarti mesti hati-hati begitu kan Pak ya, di saat yang sama. Betul. Makanya kalau kita memiliki pemahaman yang cukup baik ya, meskipun memang terbatas kan, tidak komprehensif, baik tentang surga atau tentang neraka, menolong kita waktu membaca cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang seperti ini, sehingga kita itu nggak gampang terpengaruh begitu loh, nggak gampang terpengaruh dan nggak gampang langsung mengklaim 100% apa yang dia katakan itu benar. Kembali pada buku tadi ya, Bill Weiss itu, apa yang dia ceritakan itu sebenarnya sih, kalau saya mengatakan ya, dibilang menyeleweng 100% dari Alkitab sih enggak juga, gitu loh. Karena dia juga mengutip ayat sana, ayat sini dan sebagainya. Jadi hal yang memang sangat umum sekali gitu tentang neraka yang ya oke lah, kita mungkin sudah tahu dari kitab suci, tapi kemudian dia menambahkan dengan cerita seperti dia melihat sendiri atau dia mengalami sendiri bahwa bagaimana dia dimasukkan ke sel seperti penjara, bagaimana dia juga mengalami siksaan dari setan-setan begitu loh. Nah, ini yang
mungkin versi tambahan dia sendiri ya. Iya. Begitu loh. Tetapi apa yang dia katakan itu memang sih dibilang menyeleweng 100% sih tidak. Tetapi tambahan-tambahan ininya yang mungkin bagi saya perlu untuk kita kritisi ini. Betul. Sehingga tidak gampang untuk mempercayai 100% apa yang dia ceritakan. Itulah realitas, itulah memang neraka nih. Iya. Memang kan yang kita perlu sadari, bahayanya itu kan kalau yang tambahan-tambahan tadi itu Pak, itu kemudian kita anggap mutlak begitu ya, bahkan kita setarakan dengan apa yang ditulis oleh Alkitab begitu, seolah-olah bahwa itulah yang sesungguhnya begitu. Dan itu cukup sering terjadi. Itu cukup sering terjadi. Ya kan saya pernah sebutkan karya dari Dante itu ya tentang neraka. Itu kan sempat mempengaruhi pemikiran kehidupan dalam pemikiran banyak orang, katakanlah orang-orang di dunia barat. Begitu loh pemahaman dia. Karena apa? Karena dia menggambarkan neraka seperti ini ya, ada seperti apa itu, lingkaran makin lama makin bawah, dan di tempat yang paling bawah itulah yang paling hukuman yang paling mengerikan yang tersedia untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, seperti begitu loh. Jadi dia dibawa keliling untuk melihat nih, sebenarnya seperti ada 9 circles begitu loh. Nah itu kan mungkin saya bayang itu imajinasi dia. Alkitab nggak ngomong bahwa ada 9 lingkaran atau 9 circle ini. Tentang ini tempat untuk orang yang amoral, ini tempat untuk orang yang rakus, ini tempat untuk orang yang berzina dan sebagainya begitu loh. Ya Alkitab nggak bicara tentang hal seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati karena tidak sedikit gambaran tentang neraka itu sebenarnya tidak dikatakan oleh Alkitab, tetapi merupakan hasil pemahaman atau imajinasi dari orang-orang tertentu menggambarkan atau membayangkan neraka itu seperti ini loh. Dan itu mempengaruhi mungkin banyak orang sehingga punya pemahaman atau pemikiran atau gambaran yang sama nih. Betul. Wah, iya. Wah, ini penting sekali nih Pak. Pak, kita kan sudah sama-sama diskusikan berkali-kali ya begitu ya. Betul bahwa gambaran-gambaran yang detail tentang neraka atau natur dari neraka itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh Alkitab begitu ya. Tetapi pasti kita memahami langsung dari Alkitab bahwa neraka itu sebuah realitas yang mengerikan begitu kan. Namanya penghukuman itu kan selalu mengerikan begitu kan Pak ya. Iya. Nah, ini bagaimana nih Pak ya? Maksudnya ketika membayangkan sebuah penghukuman yang begitu mengerikan, lalu kemudian ketika kita kemudian membawa pemahaman kita sebagaimana yang Alkitab katakan tentang figur Allah. Allah yang dinyatakan oleh Alkitab itu adalah Allah yang Maha Kasih begitu Pak. Istilah Maha itu kan bagaimana menjelaskan itu? Artinya kan kasih Allah itu begitu sempurna begitu Pak ya. Nah, bagaimana kita memahami dua kebenaran yang somehow mungkin sulit diterima begitu Pak ya dengan akal kita. Kok bisa ya Allah yang dinyatakan oleh Alkitab itu sebagai Allah yang Maha Kasih lalu kemudian menghukum manusia dengan penghukuman yang begitu mengerikan. Apalagi nih Pak, kalau kita tambahkan unsur-unsur lain misalnya. Ya orangnya ya baik begitu Pak selama di dunia ini, taat hukum, moralitasnya juga baik begitu ya. Tapi kemudian dia harus mengalami penghukuman di neraka hanya karena let's say dia bukan orang Kristen atau hanya karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus begitu Pak. Nah ini bagaimana untuk memahami yang sulit ini Pak? Ini pertanyaan klasik lah ya, pertanyaan klasik ya, dan memang tidak sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kita percayalah di balik pertanyaan itu pasti ada pemahaman orang tertentu sehingga kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Betul. Ya kan, di balik pertanyaan pasti ada satu asumsi teologis. Sadari atau tidak benar. Oleh orang yang bertanya pertanyaan seperti itu. Seolah-olah kalau Allah itu Maha Kasih, ya loving, maka Allah itu adalah Allah yang tidak seharusnya menghukum. Nah ini udah satu asumsi teologis kan? Betul. Di balik pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Betul. Jadi itu satu pertanyaan yang sering ditanyakan, satu pertanyaan yang memang tidak mudah ya. Mengapa Allah yang penuh kasih itu mengirim orang ke neraka? Ya, bukankah Allah dalam Alkitab itu dicatatkan sebagai Allah yang penuh kasih? Begitu. Betul. Dan
apakah misalnya kita sendiri nih, kalau anak kita salah, kita akan lakukan seperti itu kepada anak kita. Itu, Pak. Kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah anak kita lah, anjing kita misalnya. Betul. Berbuat kesalahan lalu kemudian kita bisa begitu kerasnya sampai kemudian memberikan hukuman yang keras, yang mungkin dianggap kejam atau bahkan juga untuk seterusnya selamanya. Betul. Nah ini kenyataan yang kita harus akui ya. Itu hal yang tidak mudah, sehingga tidak heran kalau timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Maka juga muncul kan pandangan yang mengatakan bahwa nanti setelah meninggal atau nantinya setelah Yesus datang, maka eksistensi dari orang-orang jahat ini akan lenyap, ya, akan tidak ada lagi. Ya. Ataupun kalau ada dan mengalami hukuman itu hanya bersifat temporary, lalu kemudian eksistensi mereka itu akan dilenyapkan, dihilangkan ya. Ini pandangan yang kita kenal dengan nama anihilasionisme ya. Annihilate ya, jadi dibuang, dibinasakan. Nah, salah satu argumen dari mereka itu ada seperti itu. So kalau kita percaya adanya hukuman yang kekal itu nggak compatible dengan Allah yang kasih. Sehingga muncul, saya tahu ini pergumulan lah ya dari orang-orang yang menggumuli topik ini, maka muncul pandangan yang seperti itu, bahwa pada akhirnya orang jahat itu akan dilenyapkan, bukan mengalami kesengsaraan atau hukuman yang bersifat kekal ini ya. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya katakan ya. Kita ini perlu hati-hati pada waktu kita memikirkan atau mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Karena apa? Karena ini bisa adalah berdasarkan persepsi kita sendiri tentang Allah harusnya begini, bukan seperti itu. Begitu loh. Nah, di tengah-tengah zaman yang kita lihat sekarang, kebenaran itu makin bersifat personal, kebenaran itu bersifat relatif ya. Yang mutlak itu tidak ada, ataupun kalau mau sebut yang mutlak ada, tapi mutlak menurut saya, begitu loh. Yang mutlak menurut saya belum tentu itu adalah kebenaran yang kamu terima, begitu loh. Di tengah-tengah zaman yang seperti ini, maka bisa muncul pemahaman-pemahaman yang menurut saya atau menurut kita atau menurut golongan kita Allah harusnya Allah yang tidak seperti itu. Nah, ini yang seringkali menjadi dasar untuk orang memunculkan pertanyaan seperti itu. Maka hal penting yang perlu kita sadari pada waktu kita menggumuli akan pertanyaan seperti ini adalah Allah adalah Allah. Allah bukan manusia. Jadi biarkan Allah sebagai Allah. Let God be God, begitu loh. Dan kita bukan Allah, Pak ya? Iya, dan kita bukan Allah. Dan yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, yang kita yakini adalah Allah yang tidak pernah berbuat salah, Allah yang maha bijak, Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih. Nah, ini yang harus menjadi satu landasan yang kita pegang terlebih dahulu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang seperti ini ya. Hal yang pertama begini, apakah kalau kita bicara tentang Allah itu kasih atau Allah itu maha kasih, berarti sama sekali memang dia nggak boleh marah, nggak boleh murka, dan nggak boleh menghukum? Apakah murka itu adalah opposite atau lawan dari kasih? Begitu. Sepertinya dipertentangkan. Kalau kasih nggak boleh marah, kasih nggak boleh murka, kasih nggak boleh menghukum. Saya rasa dalam realitas kehidupan kita aja kita nggak seperti itu kan. Betul, Pak. Begitu loh. Ketika saya mengasihi anak saya mengasihi anak saya, tetapi saya tetap juga bisa menghukum dia kalau memang dia salah. Begitu. Jadi jangan dipertentangkan antara kasih dan punishment ya. Seolah-olah dua ini nggak boleh ada bersamaan, begitu loh. Betul. Itu hal pertama yang perlu untuk kita pikirkan. Hal yang kedua adalah begini. Allah itu adalah kasih. Alkitab itu jelas mengatakan tentang hal itu. Tetapi yang mendefinisikan tentang apa itu kasih adalah Allah sendiri. Begitu. Dia adalah sumber kasih. Dia, kalau dikatakan Allah adalah kasih, berarti betul-betul itu satu realitas tentang Allah yang memang loving ya, penuh kasih, begitu loh. Sampai sepertinya Allah adalah kasih, itu kan kalimatnya luar biasa sekali. Mau menggambarkan bahwa kasih itu satu esensi yang begitu kuat melekat ya. Satu sifat yang kuat melekat pada diri Allah, begitu loh. Dan Allah lah yang paling tahu, begitu loh, standar kasih yang benar itu bagaimana. Maka pada waktu kita mendefinisikan atau memahami tentang apa itu kasih, menurut saya kita nggak boleh nih melupakan bahwa dialah yang berhak untuk
mendefinisikan apa itu kasih, bukan kasih versi kita. Kalau kasih versi kita akan mengatakan saya mau semua bahagia nih, seperti itu. Itu mungkin kita cukup sentimental sekali bicara tentang kasih, seolah-olah kasih itu pasti sesuatu yang seperti itu ya. Semua mengalami kebahagiaan. Nah, itu baru kasih terlihat nyata begitu. Apakah seperti itu nih? Iya. Wah, ini penting sekali Pak ya. Maksudnya iya, kita ini kadang-kadang kurang menyadari ya bahwa pada waktu kita mempertanyakan kasih Allah, mempertanyakan cara Allah mengasihi, kita kan sebenarnya sedang bertanya kepada Allah yang maha kasih itu Pak ya. Jadi betul. Dan kita kasihnya nggak maha begitu ya. Dan lantas kan ini jadi sesuatu yang sebenarnya kalau mau kita jujur akui ini sesuatu yang agak konyol lah Pak begitu ya. Kok kita yang kasihnya tidak maha, ini tidak sempurna, ini kemudian mempertanyakan Allah yang kasihnya ini maha tentang bagaimana cara Allah mengasihi begitu Pak ya. Iya. Justru itu. Jadi maka kenapa tadi saya katakan di awal untuk menjawab pertanyaan ini, seringkali tanpa sadar kita jatuh ke dalam kesalahan itu. Pemahaman kita yang kita mau paksakan yang menjadi dasar untuk kita menentukan Allah ini harusnya seperti ini. Jadi kalau Allah maha kasih, dia harusnya nggak menghukum. Nah, ini kan sudah satu asumsi teologis yang tanpa sadar kita pegang. Sehingga kemudian kita menilai Allah itu seperti itu. Dan jangan lupa, Allah adalah Allah yang dalam Alkitab dinyatakan sebagai Allah yang berdaulat. Dan Allah yang bebas ya dalam kedaulatannya. Dia bukan didikte oleh manusia. Memang kenyataannya ada kan ayat Alkitab yang mengatakan aku mengasihi ini lebih daripada ini, itu sesuatu yang kita lihat ada. Iya kan? Aku mengasihi Yakub bukan mengasihi Esau. Ya, itu kan satu hal yang menunjukkan bahwa itu kedaulatan Allah nih. Nah, itu memang satu misteri bagi kita untuk memahami. Kok bisa ya? Dia sepertinya kok mengasihi ini, sepertinya kok tidak mengasihi ini, begitu loh. Tapi disinilah kita berhadapan dengan yang namanya kedaulatan Allah nih. Jadi waktu kita bicara tentang kasih, tadi saya katakan kita harus memahami berdasarkan apa itu kasih menurut Allah itu sendiri. Dan jangan lupa, kita juga harus mengaitkan hal kasih itu dengan kedaulatan Allah itu. Ya, kedaulatan Allah bukan berarti Allah itu sembarangan. Tidak. Saya percaya kedaulatan Allah itu bukan artinya dia diktator. Tapi memang dia berhak untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Tetapi tidak mungkin akan bertentangan dengan sifat-sifat atau atribut-atribut atau karakteristik-karakteristik dari Allah yang lain. Maka yang sama saya bisa katakan tentang masalah kasih ini. Alkitab kan nggak hanya mengatakan Allah itu adalah Allah yang maha kasih atau penuh kasih. Tetapi Alkitab juga bicara Allah itu kudus. Dan Allah itu adil. Begitu loh. Bagaimana bisa dikatakan Allah itu kasih kalau kemudian ternyata dia tidak adil? Ada kejahatan dibiarkan saja, ya. Ada kekejaman itu tidak perlu untuk dihukum, tidak perlu untuk ditindak, begitu. Nah, ini kan juga menimbulkan satu pertanyaan untuk kita mempertanyakan, loh kok Allah seperti ini nih? Jadi artinya begini, bicara tentang kasih Allah tidak boleh dipisahkan kita bicara tentang sifat-sifat Allah yang lain. Ya, dia kudus, dia benar. Maka kalau berhadapan dengan hal yang namanya dosa, ya, itu sesuatu yang serius di mata Tuhan, bukan sesuatu yang main-main. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang kudus. Dan karena dia adalah Allah yang kudus, maka dia adalah Allah yang adil yang juga harus menghukum dosa itu. Jadi sebenarnya pada waktu kita sedang mencoba memahami tindakan Allah, keputusan Allah, berarti kita harus menyadari bahwa sebenarnya ada kompleksitas di situ ya Pak. Maksudnya yang bahkan ya melampaui apa yang bisa kita coba pahami begitu Pak ya. Jadi maksudnya sebenarnya kan dalam kehidupan kita sehari kita juga gitu kan Pak. Kita bergumul sebenarnya pada waktu kita mau mempraktekkan kasih dan juga di saat yang sama mempraktekkan let's say keadilan begitu atau disiplin begitu ya. Di sini ini aja kita bergumul begitu. Lalu kemudian ketika kita mau memahami apa yang Allah lakukan, cara Allah mengasihi, ya mungkin kita lupa bahwa sebenarnya itu jauh lebih kompleks daripada pergumulan kita sehari-hari dan kok kita mau mencoba untuk mengkotakkan cara Allah mengasihi itu seperti apa begitu, cara Allah bertindak, berkeputusan itu seperti apa begitu. Dan juga bicara tentang masih kaitan dengan tentang neraka ya. Kalau kemudian menyoroti sisi nerakanya dan kemudian menganggap Allah itu nggak penuh kasih atau Allah itu
tidak mengasihi manusia karena bicara dari aspek neraka. Tapi jangan lupa nih, kita kan nggak bisa cuma bicara dari aspek nerakanya aja. Gitu. Kenapa? Kita harus melihat keseluruhan tindakan Allah bagi manusia. Dan yang paling penting adalah Allah yang mau menyelamatkan kita dari dosa. Allah adalah Allah yang mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, ini yang sering kali kalau kemudian kita menghubungkan hanya melihat aspek nerakanya, nggak melihat bahwa Allah adalah Allah yang memberi kesempatan loh untuk manusia bertobat. Bahkan Allah mengutus Yesus Kristus untuk kita, ya kan? Betul. Di Roma pasal 5 ayat 8 jelas sekali. Allah itu menunjukkan kasih-Nya pada ketika Kristus mati bagi kita nih. Jadi kalau menuduh bahwa Allah itu tidak kasih karena kita melihat hanya dari aspek neraka, dari aspek hukumannya, kita nggak boleh lupa akan aspek kasih yang memang Allah tunjukkan ini. Artinya apa? Kita ini sudah dicegah untuk jangan ke neraka, supaya tidak ke neraka. Melalui siapa? Melalui Kristus yang diutus untuk mati bagi kita. Di sana ditunjukkan kasih Allah itu, ya kan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Supaya apa? Supaya kita ini nggak binasa. Benar. Begitu loh. Jadi sebenarnya kasih Allah itu sudah ditunjukkan. Nggak boleh kemudian kita menghakimi Allah karena sebenarnya kok Allah nggak penuh kasih dengan mengirim orang ke neraka. Iya. Jadi harus melihat the whole story, betul. Iya. Dan satu hal lain lagi yang perlu untuk kita pertimbangkan ya di dalam kita memikirkan akan pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang baru saja saya sampaikan ya. Allah adalah Allah yang menghendaki kita bertobat, ya, menghendaki kita diselamatkan, menghendaki kita untuk tidak terkena hukuman dosa, yang pada akhirnya nanti akan di mana kita akan masuk dalam hukuman neraka itu. Itu Allah yang penuh kasih, ya. Nah, pada waktu kemudian kita menolak, tidak mau, tidak menerima, yang salah siapa nih? Begitu. Artinya begini, kalau kita bicara tentang neraka, hell, neraka itu our choice, bukan God's choice. Begitu loh. Jadi itu adalah hasil dari pilihan kita. Memang saya nggak mau hidup dipimpin oleh Allah, saya nggak mau diselamatkan oleh Allah, saya tidak mau hidup di hadirat Allah. Itu kan pilihan kita, karena mungkin kita mau untuk tetap menikmati ya akan kesenangan dunia ini atau keberdosaan kita atau apapun lah ya. Betul. Sehingga kemudian kita memutuskan saya tidak mau. Termasuk tidak mau menerima jalan keluar yang Allah berikan begitu. Betul. Ya. Untuk keselamatan itu ya. Iya. Jadi is our choice kalau kita mau katakan seperti itu. Hell is our choice, bukan God's choice untuk kita nih. Jadi kalau memang ada orang tidak mau menerima kasih dan kebaikan Allah itu dan memutuskan untuk menjauh dari Allah, ya maka pada akhirnya hukuman yang diterima itu adalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat nih. Ini kita tidak boleh lupakan kebenaran ini, seperti yang perkataan yang terkenal dari C.S. Lewis kan. Sepertinya Tuhan berkata kepada kita, biar kehendak-Mu jadi. Ya, kalau dalam kita kan berkata biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan berkata kepada kita nih yang mungkin tidak mau menerima tawaran anugerah dari Dia, tidak mau menerima kebaikan yang Dia tunjukkan. Ya, pada akhirnya Tuhan sepertinya berkata kepada kita, biar kehendak-Mu jadi deh. Dan itulah hell, itulah neraka. Karena itu merupakan pilihan dari kita sendiri. Hal yang bagi saya justru harus kita tanyakan itu bukan bertanya, kok Allah mengirim manusia ke neraka ya, Allah yang Maha Kasih. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita harusnya bertanya seperti ini, kok saya yang harusnya ke neraka? Dikasih oleh Dia dan diselamatkan oleh Dia. Gitu loh. Bagaimana bisa? Begitu loh. Betul. Saya yang harusnya menerima hukuman itu, tetapi diselamatkan oleh Dia. Betul. Nah, ini hal yang juga perlu untuk kita pikirkan. Betul. Ya memang ini sesuatu yang saya tahu lah tidak mungkin bisa memuaskan ya. Jawaban-jawaban ini atau pendapat-pendapat ini tidak bisa memuaskan mungkin sebagian orang yang masih terus bergumul dengan pertanyaan ini. Karena apa ya? Karena melihat cuma Allah dari satu sisi. Nggak melihat secara keseluruhan apa yang diajarkan dalam kitab suci tentang Allah itu secara lebih komprehensif, yang mengaitkan sifat Allah, nggak hanya cuma bicara hubungan Allah dengan manusia ini hanya dalam konteks kasih ini. Padahal juga ada aspek kekudusan, aspek keadilan. Betul.
kemudian aspek kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah ini semua harus dilihat sama-sama. Betul. Begitu. Iya, maka memang betul-betul balik lagi penting sekali untuk betul-betul belajar firman Tuhan ya Pak ya, untuk bisa melihat dari ya semua aspek, sebanyak mungkin aspek begitu ya, ketika kita berpikir tentang kebenaran yang Tuhan sampaikan begitu. Nah tadi Pak Adri ada sempat nyinggung sedikit soal Allah yang adil begitu, lalu kemudian sempat menyinggung pemahaman annihilation begitu ya. Nah setahu saya begitu Pak, mereka-mereka yang memiliki pandangan-pandangan seperti ini, dan mestinya bukan satu-satunya, pasti ada beberapa pandangan-pandangan yang lain lagi. Ini mengaitkan pemahaman mereka dengan konsep Allah yang Maha Adil juga. Mungkin cara pandang kita tentang Allah yang Maha Kasih juga mungkin ada kaitannya dengan melihat Allah yang Maha Adil ini begitu Pak. Jadi maksudnya kalau Allah itu Maha Adil, kok Allah itu kemudian memberikan penghukuman yang sifatnya itu kekal begitu kan Pak ya? Padahal manusia itu kan nggak kekal begitu ya. Manusia mulai bereksistensi, lalu kemudian eksistensinya selesai di bumi ini setidaknya begitu kan ya, di dunia ini. Lalu kemudian setelah itu menjalani kehidupan setelah kematian begitu, apapun itu kemudian arahnya kemana begitu ya. Kok kayaknya hukuman yang kekal, yang artinya tidak ada henti-hentinya, ini gimana Pak ya? Maksudnya tidak sebanding dengan dosa yang bersifat limited. Iya tuh Pak, iya tuh. Dan kemudian akhirnya disangkutkan lagi kan Pak, mirip seperti mungkin pertanyaan di pergumulan di yang sebelumnya tentang Allah Maha Kasih. Akhirnya disangkutkan juga, apakah ini adil begitu kan Pak? Ya. Sekali lagi pertanyaan ini pasti ada asumsi teologis di baliknya. Nah, iya benar. Seolah-olah kalau adil itu harus sama rata, sama rasa semua. Benar. Gitu. Ini pertanyaan juga pertanyaan inilah ya, satu pertanyaan klasik lah berkaitan, apalagi kalau kita bicara tentang neraka ya, apalagi dengan konsep kebanyakan orang bahwa umumnya kan orang beranggapan punishment itu fits the crime, begitu ya. Yes. Hukuman itu harusnya ya sesuai dengan sebanding dengan kejahatannya. Nah, karena konsep punishment fits the crime ini, maka kemudian pada waktu bicara tentang neraka, menerapkan itu untuk Allah. Itu loh, dosa yang dilakukan itu adalah dosa yang mungkin tidak seberapa, atau dosa yang hanya terbatas secara waktu, kok menerima hukuman yang bersifat sepertinya nggak terbatas ini ya. Ya ini pertanyaan ini satu pertanyaan yang juga pertanyaan klasik yang memang juga nggak mudah untuk dijawab ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan ya berkaitan dengan ini untuk menjadi satu pemikiran kita bersama yang memikirkan akan pertanyaan ini. Yang pertama kembali pada kebenaran yang tadi saya katakan dari waktu menjawab pertanyaan sebelumnya ya, yaitu Allah adalah Allah, let God be God, begitu loh. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang adil, bahkan kita yakin sekali Maha Adil, ya kan, Dia yang memang pemberi hukum yang tertinggi. Dia juga adalah, saya percaya juga pembela kebenaran, keadilan, pembela moralitas yang tertinggi. Itu adalah Allah, sebab Dia adalah Allah yang Maha Adil nih. Ya, ini kita harus pegang keyakinan seperti ini dulu nih. Kalau kita sudah goyah di sini, ya pasti akan kemudian akan terus mencecer dengan pertanyaan yang seperti ini, seolah-olah Allah itu nggak adil. Ya, saya ingat satu ayat yang baik sekali ya di kitab Kejadian itu ya, ketika berdoa untuk Sodom dan Gomora, itu doa syafaat dari Abraham ya, untuk Sodom dan Gomora. Ada satu kalimat yang baik sekali di sana, dikatakan begini, di Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kalimat terakhir ini. Ya. Masakan hakim segenap bumi itu tidak menghukum dengan adil? Ya, bagi saya ini satu hal yang penting sekali, bahwa Allah adalah Allah yang adil, dan kalau Dia menghukum, yakinlah bahwa itu adalah betul-betul berdasarkan keadilannya, menghukum dengan adil. Ini hal pertama yang saya harap kita itu tidak goyah di dalam kebenaran tentang Allah adalah Allah yang Maha Adil. Ya, sekalipun mungkin konsep keadilan menurut kita itu Allah ini keliru atau kurang begitu ya.
Tapi yakinlah bahwa Allah adalah Allah yang maha adil dan dia itu pasti akan menyatakan atau mewujud nyatakan keadilannya itu secara sempurna, secara perfect. Maka kita bisa memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi dengan neraka ini, ya, itu adalah perwujudan dari keadilan Allah. Ya. Keadilan yang betul-betul sepenuhnya itu adil. Hal lain yang mungkin bisa dipikirkan adalah begini. Apakah berat atau tidaknya satu dosa itu ditentukan hanya oleh jumlah waktu yang durasi dari dosa itu? Begitu loh. Apakah seolah-olah kalau durasinya cepat atau sedikit atau mungkin singkat berarti ini dosanya ringan? Ya. Kan nggak selalu begitu. Betul. You bunuh orang mungkin langsung nih, tembak orang dor, mungkin 1 menit mati dia. Iya. Tapi kan ini pasti akan lebih berat hukuman bagi dosa yang seperti ini dibandingkan dengan dosa yang mungkin lama kita terus-menerus lakukan begitu. Jadi nggak bisa ditentukan bicara tentang hukuman dosa itu nggak bisa ditentukan hanya berdasarkan durasi dari waktu yang dilakukan untuk dosa itu. Yes. Gitu loh. Iya. Hal lain lagi yang perlu dipertimbangkan adalah begini. Kita ini bicara dosa, pertama kita harus mengerti natur dari dosa itu. Tetapi kita juga jangan lupa mengerti bahwa dosa itu melawan Allah, memberontak pada Allah. Jadi satu tindakan yang kita lakukan terhadap satu objek, yaitu Allah nih. Dan Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Dosa yang kita lakukan atau kejahatan yang kita lakukan kepada pribadi atau kepada objek yang tak terbatas ini juga pasti adalah dosa yang berat, kan, kita boleh kategorikan seperti itu gitu loh. Artinya begini, mungkin saya coba beri contoh ya. Misalnya Pak Luki nggak suka dengan saya, misalnya, lalu Pak Luki saking emosinya menampar saya, mungkin paling saya marah, udah paling saya mungkin bisa membalas atau tapi sudah hukumannya. Coba Pak Luki menampar Presiden Jokowi. Betul. Gitu loh. Panjang urusannya. Gitu loh. Padahal kesalahannya sama kan, menampar seseorang. Pak Luki nampar saya mungkin paling dimarahi oleh ketua majelis mungkin atau apa begitu. Tapi coba Pak Luki itu menampar Presiden Jokowi. Begitu loh. Jadi urutan-urutan seperti ini kan perlu untuk kita pikirkan. Iya. Saya tuh ingat ada satu orang memberikan satu cerita kayak semacam parable lah, perumpamaan. Ya, meskipun ini nggak bisa langsung mewakili, tetapi menarik sekali. Dia mengatakan begini. Engkau melihat ada orang itu mematahkan kaki belalang. Kau pikir, orang ini iseng aja. Iya. Kemudian kau melihat ada orang mematahkan kaki kodok, katak. Engkau juga mungkin nggak merasa terganggu begitu loh. Ini orang iseng, ini orang kok nggak ada kerjaan. Tapi kemudian sedang lihat ada orang mematahkan kaki anak anjing. Kita sudah mulai merasa nggak enak. Coba bayangkan kemudian sudah melihat seorang mematahkan kaki seorang bayi. Apakah sikap kita ini sama nih? Padahal kesalahan ataupun kejahatan yang dilakukan sama kan, mematahkan kaki. Betul. Tetapi kan ada perbedaan mematahkan kaki belalang, mematahkan kaki kodok, mematahkan kaki anak anjing, kemudian seorang bayi. Pada waktu kita melihat kejahatan yang seperti itu, tentu kita akan bereaksi berbeda nih. Yes, benar. Pada waktu untuk anak bayi ini mungkin kita akan cepat-cepat laporin ke polisi atau entah bagaimana caranya kita ingin tuh supaya orang ini betul-betul dihukum. Tapi kenapa waktu dia mematahkan kaki kodok itu kita nggak bereaksi? Saya harus cari polisi ini untuk menghukum orang yang seperti ini. Iya. Jadi keseriusan dosa dan juga hukuman yang terkait dengan dosa itu diukur bukan hanya dari dosa yang dilakukan, tetapi kepada siapa engkau berdosa itu. Betul. Ini juga harus menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan ya. Ketika kita bicara tentang apakah adil begitu loh, menghukum dosa yang sepertinya terbatas, limited, lalu kemudian dihukum dengan hukuman yang bersifat tidak terbatas seperti itu ya. Dan bicara dosa,
dan hukuman, jangan pernah lupa karya penebusan Kristus. Ya. Kita harus menyoroti isu pertanyaan ini dari karya penebusan Kristus. Betul. Ya, Di mana dia datang kemudian memberikan nyawanya, mati untuk kita, menunjukkan apa keseriusan dosa itu loh. Kalau Allah tidak melihat itu serius, Allah mungkin nggak perlu mengutus Yesus datang ke dunia. Jadi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita nih, untuk melepaskan kita dari hukuman dosa. Itu jelas menunjukkan betapa seriusnya dosa itu di mata Tuhan. Sehingga sampai dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi kita nggak boleh melupakan aspek ini. Begitu loh, sampai disediakan jalan oleh kita, satu jalan yang sangat mahal. Dan itu berarti serius. Nah ini yang juga harus kita pikirkan pada waktu menggumuli akan pertanyaan ini ya. Betul. Ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya ketika saya itu menyelidiki atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan neraka ya. Meskipun ini mungkin bisa dianggap agak sedikit spekulatif ya, Tetapi ketika saya merenungkan itu ada kebenarannya. Itu begini. Apakah dosa dan pemberontakan manusia kepada Allah itu hanya dilakukan ketika dia ada di dunia, ataukah ini nanti sesuatu yang akan berlanjut ketika dia itu ada di neraka? Jadi ini sesuatu yang menarik perhatian saya. Jadi artinya begini. Hukuman di neraka itu kan bukan hukuman yang bersifat remedial untuk orang kemudian diperbaharui sehingga kemudian bertobat. Enggak kan? Betul. Kita nggak mengatakan hukuman seperti itu ya, tapi betul-betul ini hukuman yang bersifat retributif ya, menghukum begitu loh. Nah, apakah kemudian kita bayangkan begini nih? Waktu orang-orang ini dihukum di neraka, orang itu sadar mau bertobat gitu. Minta ampun gitu loh. Apakah kemudian kita akan berani menyimpulkan langsung bahwa ini pasti orang-orang di sana, waduh minta ampun, kalau boleh itu saya dipindahin deh ke surga gitu. Ya Tuhan, saya minta ampun nih. Lalu kemudian seperti Tuhan itu terhadap orang-orang seperti ini tetap aja nggak ngampunin gitu loh. Nggak ada kasih gitu. Orang-orang yang sudah mau bertobat kok tetap aja dihukum dengan hukuman yang kekal seperti itu. Apakah bayangan kita tentang orang-orang nantinya yang ada di neraka adalah orang-orang yang ini pasti satu waktu ingin untuk bisa dipulihkan atau ingin untuk bertobat? Belum tentu loh. Benar. Belum tentu loh. Benar. Saya tuh ingat ada satu perikop ya, meskipun ini bukan tentang to the point langsung tentang neraka ya. Tetapi itu mungkin bisa menjadi satu pemikiran kita ya, di Wahyu pasal 16 itu ya. Ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, hal yang sama dikatakan di pasal 16 ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Memang ini nggak bicara realitas neraka ya. Tetapi saya coba memahami, ini hukuman udah diberikan bukan membuat mereka bertobat tuh. Tetapi membuat mereka terus makin menghujat dan menghujat Allah. Gitu. Maka tidak heran kalau di penutup, bagian agak penutup kitab Wahyu ya, di pasal yang ke 22 ayat 11 itu ya, bicara tentang Yerusalem baru dan sebagainya. Kemudian dikatakan ada kalimat seperti ini di Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya.
Begitulah. Ada satu kalimat yang seperti ini yang saya coba pikirkan kemungkinan bahwa orang-orang yang ada di neraka nantinya itu bukan orang-orang yang bertobat, tetapi orang-orang yang akan terus menunjukkan pemberontakan, penghujatan mereka kepada Allah. Artinya kalau kita pakai bahasa kita, dosa yang mereka lakukan itu ada dosa yang terus-menerus akan mereka terus lakukan ini. Dan kalau neraka itu bersifat kekal, berarti dosa yang mereka lakukan itu juga kekal adanya. Maka penghukuman itu adalah penghukuman yang bersifat kekal adanya. Begitu. Dalam buku yang ditulis oleh C.S. Lewis, ya, The Great Divorce, itu kan memang cerita imajiner ya. Bayangkan cerita imajiner. Dia membayangkan ada sekelompok orang yang dianggap ini orang-orang ini ada di neraka, dibawa naik mungkin naik bis atau naik apa ya kendaraan untuk menuju ke surga, begitu loh. Kan berpikir bahwa wah udah nggak suka hidup di neraka, nanti kalau ditunjukkan di heaven itu akan senang mau tinggal di sana. Tapi pada waktu dibawa ke heaven itu ditunjukkan mungkin heaven atau kota Allah yang seperti yang suci itu. Orang-orang ini memutuskan apa? Enggak, kita balik aja ke sebelumnya. Kenapa? Enggak tahan hidup di sana gitu loh. Itu menarik sekali bagi saya. Gambaran dipakai oleh C.S. Lewis di dalam bukunya The Great Divorce, begitu loh. Meskipun sekali lagi ini cerita imajiner, tapi mau menunjukkan sesuatu nih. Jadi jangan bayangkan orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian kita katakan, wah mereka itu kepingin ada di heaven loh. Mereka sekarang baru sadar, iya ya, hidup di hadirat Allah itu adalah hidup yang baik, maka kita mau bertobat nih. Enggak. Pada waktu mereka dipertontonkan surga itu, mereka nggak minat loh tinggal di sana. Mereka memutuskan enggak, kita balik aja ke neraka, begitu loh. Nah itu kemungkinan ini perlu untuk dipikirkan. Jadi jangan bayangkan orang-orang yang ada di neraka itu senang kalau mereka dipindahkan ke surga. Mungkin bagi mereka surga itu satu penderitaan baru bagi mereka kalau mereka ada di sana, begitu loh. Iya. Ya saya jadi inget tuh apa namanya. Ya saya nggak tahu apakah ini meminjam dari Lewis begitu atau sebenarnya ya cerita guyonan aja begitu kan Pak ya. Ya juga memang seperti itu. Jadi maksudnya ada banyak orang yang mungkin pada waktu ditawarin surga dia bilang nggak betah saya di sana, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi apa namanya katanya cuman menyembah Allah begitu Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik di neraka saya bisa lakukan apa yang saya mau, suka-suka begitu kan. Ya. Bisa aja sih. Jok-jok seperti itu muncul juga, saya tahu. Iya. Wah, iya. Dan satu hal lagi yang mungkin saya ingin tambahkan. Meskipun Alkitab nggak menjelaskan secara sangat-sangat terperinci mengenai hal ini ya. Yaitu bahwa hukuman di neraka itu nggak seragam loh. Nggak seragam. Nggak semua itu sebenarnya menerima hukuman yang sama. Gimana tuh Pak? Gimana? Dalam arti begini, misalnya nih kita bandingkan dengan seorang seperti Adolf Hitler nih, yang jahat, dengan seorang yang memang berdosa tetapi nggak sangat kejam seperti Adolf Hitler. Apakah hukuman di neraka untuk dua orang ini itu sama persis? Kalau emang iya, berarti Allah memang nggak adil loh. Yang ini tingkat kejahatannya sangat luar biasa, kekejamannya sangat luar biasa. Kemudian dengan orang berdosa yang katakanlah tingkat kejahatannya tidak separah orang seperti Adolf Hitler atau mungkin diktator yang lain, begitu loh. Maka saya percaya di dalam konsep keadilan Allah ini, maka hukuman di neraka pun itu tidak bersifat seragam. Dalam arti semua sama menerima hukuman yang sama. Pasti ada perbedaan. Ada beberapa ayat yang mungkin saya ingin bacakan ya, yang bisa mengindikasikan akan kebenaran ini ya. Di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 ya, ketika Yesus mengutus ke-12 murid itu ke berbagai kota ya. Kemudian ada kota-kota tertentu yang tidak menerima kan. Lalu dikatakan begini oleh Yesus di Matius 10:15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya itu seperti itu. Lalu kemudian di
Matius pasal yang ke-11 ya. Ayat yang ke-20 ya. Itu Yesus mengecam beberapa kota kan. Dikatakan begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Satu lagi yang saya ingat itu adalah di kitab Yohanes ya. Ketika Yesus ada di hadapan Pilatus ya. Pilatus kan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ini pertanyaannya dari Pilatus ya. Lalu kemudian Yesus menjawab begini. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Begitu. Jadi ada satu kalimat yang sepertinya mengindikasikan. Ya. Cuman memang kalau kita mau memastikan ini bedanya di mana, ini yang di luar kemampuan kita untuk menjabarkannya. Apakah ringan dan beratnya itu dalam hal apa? Ini yang bagi saya di luar kemampuan kita untuk bisa menggambarkannya begitu loh. Tapi indikasinya tidak seragam. Indikasinya begitu, itu tidak sama. Begitu. Justru saya melihat keadilan Allah itu akan dinyatakan di dalam hal ini. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, bagi saya tidaklah. Allah pasti adil. Begitu. Dia akan menyatakan secara sempurna keadilannya itu. Nah ini menarik yang dari tadi saya renungkan secara pribadi begitu Pak Adri, dari pertanyaan yang sebelumnya, yang kedua dengan yang terakhir ini begitu ya. Justru pada waktu bertanya begitu ya dengan asumsi teologis apapun begitu ya, seolah-olah kan kemahakasihan Allah dan kemahaadilan Allah itu digugat begitu Pak. Tapi justru pada waktu kita kembali lagi kepada firman Tuhan, justru yang ditunjukkan, yang kelihatan malah semakin terang benderang bahwa Allah itu betul-betul maha kasih. Semakin terang benderang bahwa Allah itu betul-betul maha adil begitu Pak ya. Jadi lagi-lagi memang betul-betul harus kembali kepada firman Tuhan, harus banyak belajar firman Tuhan Pak ya, supaya kita tidak gampang terjebak kepada asumsi-asumsi teologis kita sendiri begitu ya. Tapi sekali lagi mungkin jawaban-jawaban ini atau hal-hal yang saya lontarkan untuk dipertimbangkan belum tentu memuaskan orang yang bertanya pertanyaan itu. Maka oleh sebab itu saya sebut ini salah satu pertanyaan klasik juga tentang neraka yang selalu ditanyakan. Artinya ya orang-orang mungkin dapat penjelasannya tetap aja tidak puas. Begitu loh. Nah, satu poin terakhir dari saya begini. Keyakinan adanya Allah yang adil itu justru akan menolong, paling tidak untuk kita ya, untuk tidak kemudian kita itu bertindak di dalam pembalasan kejahatan dalam bentuk pembalasan yang kita lakukan. Justru nggak ada keyakinan adanya Allah yang adil, Allah yang akan membalas, itu justru akan sepertinya menumbuh kembangkan keinginan untuk membalas. Kenapa? Jujur aja nih, dalam diri kita sebagai manusia yang berdosa, ya pada waktu kita itu diperlakukan salah, diperlakukan jahat, keinginan untuk membalas itu besar sekali loh. Betul. Kita pasti ingin untuk bisa supaya betul-betul orang ini dihukum secara pantas dengan cara apapun nih. Betul. Itu pasti ada dalam diri kita. Kalau bisa dia lebih menderita daripada kita Pak ya. Dan satu hal yang menolong kita untuk mengekang keinginan untuk pembalasan ini adalah keyakinan kita ada Allah yang maha adil. Kita mungkin tidak perlu untuk kita turun tangan sendiri, tapi kita yakin Tuhan adil, Tuhan yang akan deal dengan orang itu, entah kapan, mungkin di dunia ini atau kalau tidak di dunia ini, pasti satu waktu di dunia akan datang Allah akan lakukan atau tunjukkan keadilan itu. Itu justru akan menolong. Untuk kita tuh mengekang satu keinginan untuk kita tuh membalas.
betul, betul, betul. Ya, kita ingin membalas kalau bisa kejahatan, kita balas dengan kejahatan. Justru di sini panggilan lah untuk kita orang percaya untuk tidak terjatuh di dalam dosa seperti itu ya. Meskipun kita tahu itu satu pergumulan tidak mudah. Ya, ya, Karena kita ingin keadilan ditegakkan. ya, Nah, ya. salah satu penangkal kalau saya boleh sebut seperti itu untuk kita tidak jatuh dalam kejahatan yang berupa pembalasan itu. Itulah keyakinan kita adanya Allah yang adil. Ya, Yang satu waktu akan membalas manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya. ya, 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 ya. Wah, iya, iya, betul, betul sekali nih Pak. Pak, ini yang mendengar program kita, mengikuti program kita ini dari beraneka ragam latar belakang begitu kan Pak ya. Nah, kita udah ngobrolin banyak hal, tidak semua mungkin, masih ada banyak yang saya harap kita bisa obrolin lagi di waktu yang akan datang gitu Pak ya. Tapi ya cukup banyak yang kita obrolin tentang neraka ini Pak. Nah, setelah belajar tentang neraka ini Pak, bahwa neraka itu real, kekal begitu ya. Apa yang harus berubah dari hidup kita Pak? Kalau kita orang percaya, ya kalau saya mengatakan ini saya bicara dari dua perspektif yang berbeda ya. Kalau kita sebagai orang percaya menyadari akan keseriusan tentang neraka ini, harusnya itu menjadi satu beban kita untuk men-sharingkan iman kita, berita baik pada orang lain. Begitu loh. Kita tahu bahwa ini satu hukuman yang mengerikan, satu kenyataan yang harusnya kita hindari ini. Maka harusnya kita sebagai orang percaya itu mau untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk bisa lepas dari hukuman ini. Pemahaman tentang neraka itu harusnya membuat kita tanda kutip menangis. Menangis, yaitu menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu kalau kita dari perspektif orang percaya. Tapi kalau kita adalah orang yang belum percaya atau tidak percaya, orang yang masih berani main-main dengan dosa dan menganggap remeh dosa dan sebagainya, hal tentang keseriusan neraka ini harusnya menjadi hal yang menjadi pertimbangan kita. Karena bagaimana, kalau saya pakai istilah nasibnya kita nanti ya, bagaimana destiny-nya kita, sangat ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, kita bersyukur di tengah-tengah keadaan kita yang berdosa dan gak bisa lepas dari dosa, itu Allah ingin menyelamatkan kita dari hukuman ini. Maka dia mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Satu harga yang mahal untuk kita yang berdosa ini untuk diselamatkan. Maka selagi ada waktu untuk kita cepat bisa bertobat dan percaya pada Yesus, lakukanlah itu. Itu akan menolong kita untuk lepas dari hukuman itu. Tetapi saya percaya kita menjadi Kristen kan bukan sekedar itu ya. Kita menjadi orang percaya bukan sekedar nanti masuk surga dan lepas dari neraka. Masih banyak aspek yang lain. Tetapi itu salah satu aspek yang perlu untuk kita pertimbangkan. Begitu loh. Jadi hal yang serius untuk kita pikirkan. Kita bicara tentang neraka bukan topik yang menyenangkan. Bukan topik yang kita bisa jadiin bahan untuk guyonan. Tapi ini satu topik yang ya harusnya kita, kalau orang percaya kita menangisi jiwa-jiwa. Kalau kita bukan orang percaya kita harus menangisi diri kita sendiri. Kalau kita belum mengenal Tuhan. Pak Adri, bolehkah saya minta Pak Adri saat ini mendoakan kita semua, saudara-saudara kita yang mendengarkan mengikuti program ini, baik mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ataupun bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul dalam hidup ini, mencari jalan keselamatan, mencari jawaban, atau bahkan selama ini mungkin tidak memperdulikan tawaran anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Pak. Bolehkah Pak Adri berdoa untuk dengan senang hati. Silakan. Kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dalam 2 episode berbicara kebenaran tentang neraka. Kami boleh berbincang berbagai hal yang berkaitan dengan neraka. Kami menyadari ini bukan satu topik yang mudah. Kami melihat kitab suci menyatakan dengan jelas sekali eksistensi neraka ini sebagai sesuatu yang nyata, yang real. Sekalipun kitab suci tidak membicarakan secara mendetail tentang natur neraka ini. Tetapi kami percaya sejauh yang Alkitab sudah nyatakan kebenaran tentang neraka ini, biarlah itu menjadi firman yang
memberikan pemahaman yang benar kepada kami, dan juga menjadi firman yang memberikan dorongan kepada kami untuk terus berjuang dengan tekun sampai akhir. Kami memikirkan tentang neraka. Kami bersyukur untuk keselamatan untuk kami orang-orang percaya yang sudah disediakan melalui Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang datang untuk mati bagi kami, orang-orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman itu. Tetapi kami boleh dilepaskan dari hukuman itu melalui karya Kristus di kayu salib. Kami bersyukur, dan itu membuktikan kasih-Mu yang luar biasa. Karena Engkau tidak ingin kami nantinya mengalami hukuman yang mengerikan itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, melalui pembelajaran ini kami juga perlu untuk serius melihat kenyataan adanya neraka itu sebagai sesuatu yang satu waktu akan hadir dan tidak menutup kemungkinan ada manusia atau ada di antara kami yang akan masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu kami perlu untuk sungguh-sungguh, ya Tuhan, memeriksa bagaimana kehidupan kami. Kalau Engkau izinkan kebenaran tentang neraka sekalipun tidak komprehensif dinyatakan di dalam Alkitab, tapi ini kebenaran yang Engkau ingin untuk kami pikirkan dan kami renungkan. Kami percaya tentu ada maksud dari Tuhan. Dan biarlah maksud dari Engkau itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang kami dengan serius pikirkan dan gumulkan. Dan jikalau ada di antara kami orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di antara kami yang belum menerima tawaran keselamatan dari Kristus, biarlah Tuhan kami boleh berespon dengan tepat dan berespon dengan cepat. Karena kami tidak pernah tahu kapan akhir dari hidup kami atau kapan akhir dari dunia ini. Tapi selagi kesempatan Tuhan masih berikan, biarlah kami sungguh-sungguh memakai kesempatan itu dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan, diskusikan, perbincangkan mengenai neraka. Sekalipun kami menyadari masih begitu banyak yang kami bisa perbincangkan. Tetapi sejauh yang sudah bisa kami perbincangkan, berdasarkan kebenaran kitab suci, biarlah itu membuka wawasan kami, memahami dengan tepat sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, dan biarlah kebenaran itu juga boleh berdampak atas kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Thank you banget Pak Adri. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngopi bareng lagi Pak ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati.